dengan petinggi negara beda. Itu apa? Itu kan menandakan adanya tatanan yang dibentuk berupa budaya. Budaya kan menjadi aturan yang tidak suka harus diikuti. Dan itu dianggap benar. Nah, ini menjadikan etika dalam satu strata manusia. Makanya yang dikatakan akhlak, ya sekali lagi, akhlak adalah kondisi kondisi hati manusia, ya, yang dengan yang ada di dalam dirinya itu bisa mendorong satu perbuatan, baik itu perbuatan berupa gerakan badan, ucapan, ya, perbuatan saja, ya, mendorong perbuatan tanpa pikir-pikir, ya, tanpa dipikir. Jadi memang sudah ada kondisi itu tercipta di dalam dirinya tanpa dipikir-pikir. Jadi kalau yang saya katakan kemarin, kalau masih mikir-mikir itu belum menjadi akhlak, ya. Menolong orang namanya, ya jadi tolong jangan gitu ya. Itu akhlaknya belum sempurna dia. Gitu. Jadi sifatnya refleks kalau yang akhlak itu. Jadi mau nggak mau barang tertanam dalam dirinya ya dilakukan. Seperti umpamanya kita diwajibkan sholat, kita nggak perlu disuruh lagi ketika kita langsung nggak berangkat. Gitu. Kalau aja, lah masih lama waktunya, kira-kira gitu ya. Nah ini akhlaknya ada tapi tidak warna. Ya kira-kira ya begitulah kira-kira. Kecuali dalam keadaan ada ilah hukum yang lain. Bagaimana? Pak, kalau saya lagi belajar, kemudian ada waktu azan, apakah belajar saya hentikan atau langsung sholat? Kedua sama. Hah? Pilihannya sama. Hah? Lanjut. Saya mau tanya nih, ini bicara halal ya? Halal. Sholat wajib? Wajib ya? Nah, bahkan sholat itu termasuk amal ibadah yang menjadi standar. Standar amal-amal lain menjadi istimewa atau tidak, kan gitu. Hadis apa itu? Sholatu lupa. Hah? Imaduddin. Sholatu Imaduddin. Awal ma asatu fi yaumil qiyamah shalat. Fa idza shalat kullu amal. Fa idza fasadat kullu amali. Amal perbuatan yang pertama kali dihisab apa itu? Hitung. Diperang jawabin. Dihitung, ya. Pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholat, apabila amal sholatnya baik, maka baiklah seluruh amal perbuatannya. Jika sholatnya tidak baik, maka jeleklah amal perbuatannya yang lain. Nah sekarang ada pertanyaan, Pak, gimana nih? Ada azan waktu sholat, tapi saya lagi belajar. Apakah saya pilih belajar atau saya pilih sholat? Padahal belajar juga hukumnya wajib. Kalau belajarnya belajar hukum agama ya. Iya. Kecuali belajar umum, musik, belajar yang lain-lain gitu ya. Kalau belajar hukum agama itu, karena kalau belajar hukum agama fardu ain. Tapi kalau ilmu umum fardu kifayah. Nah, bagaimana kalau kita menemukan dua kewajiban dalam satu waktu? Mana yang harus kita pilih? Gitu. Gimana kira-kira? Ini bicara akhlak nih ya, bicara akhlak. Akhlak kita kayak apa nih kondisinya? Kalau ini kan kondisi seperti itu. Lanjut. Ya?
Kalau belajar agama lanjut belajar dulu. Hah? Kalau belajar agama lanjut belajar dulu. Belajar dulu. Alasan apa? Karena sama-sama fardu ain. Ya kalau itu kan dihitung nggak menjadi standar ini. Oh, Kan itu menjadi standar ukuran penilaian nanti. oh, Gimana? tahu. Jawab dong. Iya kan? Di satu sisi kita belajar ya. Belajar. Di satu sisi sholat. Ini wajib. Ini juga wajib. Kan gitu. Ini malah sholat ini menjadi standar penilaian. Saya pilih mana dulu? Belajar dulu. Ini mahasiswa ini bukan acara lagi. Belajar dulu. Belajar dulu. Ya, kalau itu lebih baiknya sih sholat dulu. Masya Allah. Nanti baru belajar lagi. Tapi kalau dunia nyata sih ya jangan begitu. Jangan ada begitu Pak. Makanya ada hadis mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Orang bisa terbebas dari jerat hukum agama apabila dia dalam kondisi belajar. Wah, Ya, dalam kondisi belajar. Contoh, syarat-syarat dari imam sholat. Contoh ya, syarat-syarat imam sholat pertama apa? Islam. Hah? Islam. Masih orang Islam. Pertama fasoha, Fasad. ya, fasoha bacaannya. Yang kedua Mengetahui rukun. itu pasti. Ya. Gimana ya? Bisa bener kan? Fasoha. Yang kedua alim. Alim. Yang ketiga Tua. hafalannya lebih banyak Oh. dari yang lain. Yang ketiga tua, lebih tua, Tua. daripada yang lain. Gitu. Syarat-syarat imam itu, Lebih ganteng. ya. Lebih ganteng. Lebih ganteng. Nah, itu mah ukuran relatif. Mana ada ya? Asa ada dah. Relatif kalau ganteng. Jadi syarat-syarat pertama itu fasoha. Nah, bagaimana nih kalau kita sholat ternyata tidak fasoha bacaan kita? Ini hati-hati di perempuan ya. Kalau merasa sudah bisa baca Quran ternyata bacaannya salah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Benar kan? Salah. Hah? Salah. Yang benar mana? Pakai ain. Ya. Ain. Ya kan? Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Hak dengan Tas. Udah hak tapi. besar, hak kecil. Kecil. Ya kan? Orang Sunda biasanya ijazah. Kan? Iya. Ya kan? Barang no. Kampung. Ini sederhana. Ya. Nah, ketika orang terpaksa jadi imam karena tidak ada yang lain selain dia yang bisa, kan gitu. Akhirnya dia jadi imam. Sedangkan imam itu kan tidak ada protes dari imam, kecuali salah bacaannya kan. Ya kalau bacaannya salah pun diprotes itu. Jadi nanti kan. Nah itu, nah kondisi seperti ini yang bisa menyelamatkan orang itu terbebas dari hukum dosa atau salah apa
dia dalam keadaan belajar. Oh. Ya, dalam keadaan belajar. Kenapa dia belajar? Karena dia merasa dirinya masih Bodoh. kurang. Nah yang repot, bacaan sholatnya mau udah salah semua, belajarnya berhenti. Sombong. Nah ini Paling benar. nanti bahaya ini. Apalagi sudah jadi imam. Nah itu, makanya ketika kita belajar dalam sisi udah ada azan, mau pilih mana nih? Karena kita sedang belajar kemana? Belajar akidah Arab lah, banyak keyakinan, pokok dasar yang ajaran agama. Kalau ditinggal, putus ilmunya nggak nyambung, akhirnya dia salah. Gitu. Seperti Ustaz Epi kan gitu. Kamu ajaran doang, mau ada doang kan gitu. Atur. Nah, akhirnya Nabi Muhammad orang tuanya dianggap Sesat. Masih kecilnya sesat. ya Nabi Muhammad itu sebelum dapat wahyu dianggap sesat. Kan geblek itu orang akhirnya. Itu. Karena dia belajarnya ya belajar berdasarkan Buku. terjemahan gitu. Ya terjemahan itu kan apa namanya? Pemahaman yang Pemahaman yang sangat sederhana, tekstualis. Begitu. Padahal ayat Al-Qur'an itu tidak semua yang berbunyi begitu punya makna seperti itu. Karena ada ayat-ayat muhkamat, ada ayat-ayat mutasyabihat. Ketika bertemu dengan ayat-ayat mutasyabihat, ini mempunyai makna yang beraneka ragam. nano. Gitu. Nah itu contohnya begitulah kaitannya nanti dengan seperti ini. Maka pilihan mana yang baik? Kalau kita memilih ini salah enggak? Tidak salah. Saya sholat aja. Nggak salah. Kalau kita memilih ini saja juga nggak salah, malah teruntung. Gitu. Ya, akan untung. Nah itu gambarannya. Ya. Kalau ilmunya ilmu umum, belajar ilmu umum gimana? Kalau ilmu umum kan itu fardunya fardu kifayah. Iya. Jadi kalau milih belajar ilmu umum dulu, bagus kan? Fardu kifayah. Fardu kifayah itu berarti tidak mau menjadi beban kita. Iya. Kalau ada orang lain yang belajar, yang menguasai itu sudah cukup. Seperti orang mati yang memulai dalam umum itu 4 orang, atau yang banyak 3 orang ya. Kan mengumpulkan ayat kewajiban untuk setiap muslim kan gitu. Tapi karena dia fardu kifayah, bila diselenggarakan oleh 3 orang selesai. Gitu. Jadi kalau pilihan yang para ilmu-ilmu umum, nah ini tidak termasuk dalam Kalau berarti misalnya kayak tadi siang kan belajar ilmu umum, terus waktu sholatnya kelewat, jadi gimana itu? waktu sholat nggak kelewat. Ya, maksudnya nggak milih sholat tepat waktu apa lebih bagus milih sholat tepat waktu apa lanjut belajar dulu? Emang ada sholat tepat waktu? Kan bagus kan? Enggak, saya mana? Bagusnya mana dalilnya? Oh, ada dalilnya? Nggak ada. Nggak ada. Yang ada as-sholatu ala waktiha. Sholatlah Anda pada waktunya. Waktu sholat zuhur sejak tergelincir matahari sampai Terbentar. apa namanya? Asar. Bayangan. Sampai matahari apa namanya sejajar ini? Miring-miring. Apa? Sampai waktu asar habis masuk. Masuk. Ya. Itu waktu sholat. Itu sholat zuhur. Nggak termasuk melalaikan sholat dirinya. Kalau melalaikan sholat itu kadang-kadang sholat, kadang-kadang Oh gitu. enggak. Kalau nggak tepat waktu itu nggak melalaikan berarti. Enggak, ente jangan bikin dalil baru. Kan hanya pak. Iya jangan bikin dalil baru. Ya sholat itu ala waktiha itu artinya sholatlah pada waktunya. Waktu sholat ya dari situ. Gitu. Kalau kan dalam keadaan semenggara, ya harus tepat waktu. Kalau nggak tepat waktu lalai ya termasuk. Iya nggak ngapa-ngapain, nggak ngapa-ngapain sholat yang tidak ya nggak benar namanya itu. Fawailul musallin namanya. Tuh, ya. Jadi jangan
Gimana sholat? Nggak tahu. Malam tak? Ya ada waktu. Makanya ada kalau di awal waktu itu seperti apa? Seperti sholat Jumat. Itu ada yang datang pertama dapatnya onta, gitu ya. Yang datang kedua dapatnya Sapi. sapi, yang ketiga Kambing. yang keempat Ayam. yang kelima Telur. cicak. Cicak. Iya kan? Kita coba. Hanya perbedaannya kalau orang yang melaksanakan lebih awal itu kualitas jalannya Tinggi. nah, itu aja. Jadi kita termasuk melalaikan kalau begitu ya. Jadi yang namanya lalai itu tidak ada kerjaan kita Santuy. waktu ajan Mau nyebat. gitu ya. Berbuat gitu kira-kira begitu lalai itu. Ya. Tahuan kita mau sholat malah make up muka. Maskeran. Atau ada duduk kan jadi rusak lagi kan? Nah itu kira-kira begitu yang lalai itu yang model begitu. Jadi gitu ya, namanya akhlak itu artinya keadaan pribadi seseorang yang dengan pribadinya yang seperti itu akan mudah melakukan perbuatan tanpa dipikir-pikir, ya, dipertimbangkan tanpa dipikir dan tanpa dipertimbangkan. Nah ini makanya kaitan akhlak dengan akidah ini tidak bisa dipisahkan karena orang yang berakhlak bersumber daripada akidahnya. Kalau akidahnya benar, pasti akhlaknya akan benar. Kalau akidahnya rusak, pasti akhlaknya juga rusak. Jadi dengan kata lain, kalau yang namanya akidah akhlak itu jadi sudah ada di dalam diri kita, sudah melekat, Tabiat. sudah menjadi tabiat atau sudah menjadi sesuatu yang dimiliki yang Karakter. sangat-sangat kuat. Kalau karakter itu Karakter ya mungkin karakter bagian daripada kalau karakter kan yang muncul. kayak ada yang mudah marah, ada yang mudah Mudah karakter itu yang munculnya. Muncul. Tapi kalau yang akhlak itu yang tertanam di dalamnya, yang munculnya berbentuk karakter kan. Nah, karakternya itu bisa akhlak cuma, ada yang akhlaknya karimah kan gitu. Jadi kondisi batin seseorang, jiwa seseorang yang melekat di dalam dirinya, dengan kondisi seperti itu dia akan mudah melakukan perbuatan tanpa pertimbangan, tanpa dipikir-pikir. Itu akhlak. Makanya akhlak itu terbagi dua, ada akhlak karimah dan akhlak sayyi'ah. karimah. Nah, kembali ke akidah ya. Kalau akidah tadi adalah sesuatu keyakinan atau kepercayaan atau apalagi iktikad atau meyakini kalamullah yang dengan keyakinan atau
yang begini lah barangkali. Akidah adalah sesuatu yang diyakini atau diiktikadi oleh manusia tentang hal-hal yang gaib. Karena yang diyakini keimanan itu semuanya serba apa? Goib. Tidak serba gaib. Yang tidak berbentuk materialis, ya, tapi supranatural. Ya. Contohnya kalau kita itu berarti kalau orang Islam itu yang gaib itu berarti Allah, bahwa Allah itu ada. Kemudian malaikat, kemudian kitab, Nabi, hari kiamat, terakhir bodoh dan bodoh. Nah orang ini, kalau orang yang ateis kan nggak ngerti Tuhan aja nggak ada, hari kiamat nggak ada, kan gitu. Malaikat ke makhluk apa dia nggak akan pernah percaya. Ketika seseorang bahwa dia tahu bahwa diri manusia itu terdiri dari dua unsur minimal, unsur jasmani dan unsur rohani. Di mana unsur rohani dan unsur jasmani mempunyai kebutuhan masing-masing. Rohani berarti yang bersifat rohania. Nah, rohaninya itu ya yang berbentuk yang tidak bisa diindra. Kalau yang diindra bukan rohania namanya. Angin, nggak kelihatan kan? Apakah termasuk rohani? Tidak. Dia pasti punya bentuk. Bisa dihirup. Ya, bisa bentuk. Rohani. Walaupun tidak terlihat tapi bisa diindra oleh hidung kita, oleh kulit, gitu kan? Masih bisa diindra. Jadi sesuatu yang tidak bisa diindra ini menjadi satu keyakinan yang ada dalam diri kita. Sebab kalau kita seorang muslim, ya sebagai seorang muslim, bahwa Allah itu adalah sang pencipta. Setelah dia mencipta, Allah juga menciptakan makhluk-makhluk lain. Makhluk-makhluk lain adalah yang katanya malaikat. Kemudian malaikat juga bertugas dengan macam-macam tugas-tugasnya. Kemudian Allah menurunkan kitab yang diberikan manusia, yang prosesnya diberikan melalui Nabi malaikat Jibril, ya, disampaikan kepada manusia dipilih, yang pilihan itu adalah Nabi dan Rasul. Nah, Rasul-Rasul ini menyampaikan pesan-pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Malaikat itu menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan kepada Rasul, kemudian Rasul menyampaikannya kepada manusia. Kan gitu. Nah, pesan-pesan itu ada yang tersusun dalam kitab-kitab, ada yang tidak tersusun dalam kitab-kitab. Nah ini kan kalau nggak yakin, nggak akan percaya dengan itu. Makanya ketika kita mengenal adanya Allah, yang dikatakan Allah itu Esa. Esa itu tidak terbilang, kan? Tunggal, tidak bisa dipecah-pecah, tidak bisa dibagi-bagi. Makanya ketika kita membedakan antara keimanan kita dengan keimanan agama-agama lain, ini tentunya mudah kita mencari perbedaan, mudah. Makanya dari sisi teologi, agama lain tidak bisa bertanding dengan yang kita miliki, tidak bisa, karena semuanya akan tereliminir. Dalil-dalil baik, dalil naktinya maupun dalil aklinya. Tidak ada kekuatan yang dimiliki oleh agama lain. Seperti Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi, ya, itu Tuhannya unik, ya. Maka ketika keunikan Tuhannya sendiri, dia jadinya bingung.